Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Series Marvel Studios pertama, WandaVision, akhirnya secara resmi merilis trailernya yang menyajikan kepada kita penampilan baru dari Scarlet Witch dan juga Vision di series ini. Terus juga ada berbagai macam detail dan karakter baru yang bakal muncul di seriesnya nanti. Nah, mau tahu detail-detail penting apa aja yang ada di teaser trailer kali ini? Simak video kita kali ini karena kita bakal ngebahas atau nge-breakdown buat kamu detail-detail dan juga Easter eggs yang ada di trailer WandaVision ini. So nggak perlu lama-lama lagi, ini dia trailer breakdown dari WandaVision. Setelah awal tahun lalu, Marvel Studios memberikan kita teaser dari 3 seriesnya, yaitu Loki, Falcon and the Winter Soldier, dan WandaVision. Nah, sekarang Marvel Studios akhirnya merilis secara resmi salah satu seriesnya yang akan tayang di Disney Plus, yang adalah WandaVision. Dimana di trailer ini memiliki durasi 1 menit 20 detik dan mereveal kepada kita tentang karakter dan potensi plot yang bakal hadir di seriesnya nanti. Nah, trailer dibuka dengan menunjukkan karakter Vision yang membawa Wanda Maximoff pergi ke sebuah komplek perumahan dengan mobil pernikahan mereka. Di sini sendiri kita diperlihatkan dengan latar sitkom era tahun 50-an yang identik dengan layar hitam putih serta mobil klasik di era tersebut. Nah, kita pasti punya pertanyaan kan, di mana sebenarnya latar yang terjadi di film ini? Di mana kita tahu Vision adalah karakter yang sudah dinyatakan mati di MCU. Di mana kita tahu di film Avengers Infinity War, batu Mind Stone Vision diambil oleh Thanos yang membuat Vision mati. Dan matinya di sini bukan karena snap, tetapi karena dibunuh secara manual. Yang artinya, saat para manusia yang terkena snap kembali di Avengers Endgame, Vision nggak ikut kembali. So, di mana sebenarnya set atau latar dari series ini terjadi? Ini terjadi di sebuah dimensi kecil yang diciptakan oleh Wanda Maximoff sendiri. Ini semacam pocket dimension yang diciptakan Wanda dengan menggunakan kekuatannya karena depresi yang dialaminya akibat kehilangan Vision. Di mana Wanda menggunakan set acara sitkom televisi sebagai set pocket dimensionnya yang mungkin merupakan acara-acara favorit yang ditonton oleh Wanda sendiri. Wanda, welcome home. Vision Residence. Nah, di Pocket Dimension ini, Wanda menggambarkan sebuah kehidupan yang bahagia bersama kekasihnya yang sudah mati, Vision. Dimana dari segi dialog dan scene di trailer ini diperjelas bagaimana Wanda menjadikan dirinya dan Vision sebagai pasangan yang sangat serasi. Di trailer, jika kita melihat secara detail di scene ini, kita bakal menemukan sebuah Easter eggs yang terletak di belakang mobil yang dinaiki Wanda dan juga Vision, yang bertuliskan angka 0102 di bawah tulisan Just Married. Dimana menurut referensi yang kita analisis, angka ini merefer dari series komik Avengers volume 1 isu 102 tahun 1972, yang menceritakan tentang seorang super villain bernama Grim Reaper yang meminta bantuan kepada Vision untuk mengkhianati para Avengers, dengan imbalan bakal mentransfer pikiran Vision ke dalam tubuh Wonder Woman yang akan menjadikan dirinya manusia seutuhnya. Di scene lain, kita melihat Vision dan Wanda yang tinggal di rumah yang menggambarkan kehidupan mereka sebagai suami istri, dan Wanda menjadi ibu rumah tangga. Kita juga melihat Vision yang sedang memegang sebuah koran yang bertuliskan Westview Herald, yang memberikan kita petunjuk bahwa sepertinya kota Westview, Pennsylvania akan menjadi salah satu latar cerita di series WandaVision. Koran itu juga berisikan berita tentang seorang bayi imut bernama June yang mengeluarkan kata pertamanya. Memang agak aneh ya buat jadi headline berita yang kayak gini di koran. Nah, tapi ini merupakan representasi dari keinginan Wanda yang ingin punya anak bersama dengan Vision. Namanya juga Pocket Dimensionnya Wanda ya, jadi suka-suka dia lah mau diisi apa. Nah, scene pernikahan mereka ini mengambil latar dari set sitkom tahun 50-an berjudul I Love Lucy, dimana dari segi tampilan, gaun pernikahan yang dipakai Wanda dan juga Just Vision yang mirip banget dengan apa yang dipakai Lucy dan juga Ricky yang ada di sitkom I Love Lucy. Di scene lain kita juga melihat Wanda menggunakan kekuatannya seperti menyihir Vision mengubah wujudnya menjadi manusia. Wujud manusia dari Vision ini sendiri sebenarnya udah pernah kita lihat di Avengers Infinity War di saat Vision dan Wanda hidup dalam pengasingan di kota Edinburgh. Next, kita melihat Wanda yang sedang menuangkan sebuah botol anggur dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Nah, serangkaian scene ini sendiri mereferensikan sitkom Bewitched, sebuah sitkom yang menceritakan tentang seorang penyihir wanita bernama Samantha Stephen yang kemudian menikahi manusia biasa bernama Dick Sargent, di mana Samantha harus merahasiakan kekuatannya selagi dia berbaur dengan manusia biasa di sebuah komplek perumahan. Nah, ini tentunya memiliki kemiripan dengan scene ini, di mana Wanda dan Vision juga harus tetap merahasiakan kekuatan mereka dan berakting seolah menjadi pasangan yang normal di depan para tetangganya.
Nah, jika mengambil referensi dari series Bewitched, karakter-karakter yang muncul di scene trailer hitam putih ini memiliki kemiripan dengan karakter-karakter yang muncul di series Bewitched, seperti dua orang yang ikut makan malam bersama Wanda dan Vision, yang merupakan gambaran dari karakter Nosy Neighbors dan suaminya di sitcom Bewitched, yang memiliki nama Glady dan Abner Kravitz. Dimana memang dari segi tampilan antara karakter yang muncul di trailer ini dengan karakter yang ada di Bewitched memiliki penampilan yang cukup mirip. Dimana tetangga mereka ini seringkali mencurigai Samantha tetangganya kalau di sitcom Bewitched. Dan kalau dalam hal ini adalah Wanda di series WandaVision yang ternyata memiliki kekuatan sihir. Selain itu, ada satu karakter yang juga muncul di scene hitam putih ini, yaitu seorang wanita yang diperankan oleh Kathryn Hahn. Jika mengambil referensi dari sitcom Bewitched, karakter ini sepertinya merefer karakter ibu dari Samantha, yaitu Endora, yang juga memiliki kekuatan sihir sama seperti Samantha. Ini bisa dilihat dari scene di mana karakter Kathryn Hahn terlihat seperti tinggal bersama dengan Wanda dan Vision dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Marvel Studios sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Kathryn Hahn di series ini akan memainkan karakter Nosy Neighbors, di mana ini sepertinya merupakan trik yang dilakukan oleh Marvel Studios untuk menutupi karakter sebenarnya yang akan diperankan oleh Kathryn Hahn, yang adalah kemungkinannya adalah Agatha Harkness, di mana pihak studio menutupi karakter ini dengan nama Agnes. Berdasarkan informasi yang beredar di internet, Agnes sendiri merupakan teman sekamar Wanda saat dia dirawat di sebuah fasilitas milik karakter bernama Dr. Smith, seorang dokter yang memiliki sebuah fasilitas di Midwest yang khusus untuk merawat korban blip yang mengalami sindrom PTSD. Di mana di sini Wanda dan Agnes sama-sama adalah pasien di fasilitas ini. Dari sini juga Wanda akhirnya menonton ulang berbagai macam sitcom yang menjadi referensi dokter psikologis yang merawat Wanda untuk memulihkan dirinya yang nantinya bakal menjadi latar realitas dari Pocket Dimension yang dibuat oleh Wanda. Oke, di scene saat Wanda sedang menuangkan sebuah botol anggur dengan menggunakan kekuatan sihirnya, di botol anggur itu sendiri kita melihat sebuah tulisan bahasa Prancis, Maison du Mépris, yang jika kita translate memiliki arti House of Mépris, yang merefer salah satu storyline dari komik X-Men yaitu House of M, dan juga ada inisial M di atas bagian botolnya. Dimana dalam storyline itu kita diceritakan tentang cerita dari Scarlet Witch yang menjadi gila karena kehilangan kedua anaknya yang dia ciptakan, yaitu Bill Kaplan Altman alias Wiccan dan Thomas Shepard alias Speed. Wanda yang gila kemudian membuat sebuah realitas baru di mana mutant menjadi penguasa di bumi. Di scene ini juga Wanda dan Vision terlihat bingung saat ditanya kapan mereka menikah dan kenapa mereka tidak punya anak. Di mana ekspresi bingung ini menjelaskan bahwa Wanda hanya menciptakan realitasnya bersama Vision tanpa detail tentang kapan mereka menikah, dari mana asal mereka. Wanda hanya menciptakan cerita bahwa dia hidup bahagia bersama Vision di dalam sebuah set sitcom yang biasa ditontonnya. Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we... Scene lalu berlanjut memperlihatkan Wanda yang sepertinya membuat sebuah realitas baru atau mengubah realitasnya yang mengambil latar tahun 60-an dan mulai berwarna, dimana sebelumnya scene-nya hitam putih. Nah, berbagai scene berwarna ini, set sitcom yang diambil Wanda mereferensikan dari sitcom Brady Bunch. Ini bisa dilihat dari set yang ada, dimulai dari tangga, sofa, bahkan dapur yang mirip banget dengan yang aslinya. Dan juga ada aksi tarian dari Wanda dan Vision yang mengambil referensi dari sitcom Brady Bunch, yang adalah sitcom musikal yang juga penuh dengan tarian dan nyanyian. Nah, Brady Bunch sendiri merupakan sitcom musikal yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga dari seorang duda bernama Mike Brady yang memiliki 3 putra yang kemudian menikahi janda bernama Carol Martin yang memiliki 3 putri. Nah, karena ini musikal, sepertinya kita akan melihat Wanda dan Vision nantinya akan menari dan bernyanyi sama seperti di sitcom Brady Bunch. Scene lalu memperlihatkan kita dengan Wanda dan Vision yang kini terlihat memiliki 2 anak kembar, yang tentunya adalah Wiccan dan Speed, dimana jika di komik mereka merupakan anak dari Scarlet Witch yang dia ciptakan menggunakan kekuatan warping reality-nya dari pecahan jiwa iblis Mephisto. Dengan munculnya karakter Wiccan dan Speed di series ini, ada kemungkinan juga karakter ini bakal menjadi awal bagi Marvel untuk memulai generasi baru tim superhero Avengers, yaitu Young Avengers, yang menurut gue bakal memasukkan karakter superhero muda di MCU seperti Cassie Lang, Monica Rambeau, Kate Bishop, Wiccan, dan juga Speed. Nah, tempat di mana Vision dan Wanda sedang mengurus anaknya di scene ini memiliki kemiripan dengan latar dari sitcom 80-an yang berjudul Full House.
Next scene kita lagi-lagi diperlihatkan dengan karakter Agnes, di mana kemunculan karakter ini menurut analisa kita punya peran penting di dalam series ini. Mengingat fakta bahwa setiap Wanda menciptakan realitas, karakter dari Agnes ini akan selalu muncul dan memiliki peran menjadi orang dekat dari Wanda. Di scene lain, kita lalu diperlihatkan dengan karakter Wanda dan Vision yang memakai kostum Halloween yang mirip dengan kostum original dari karakter Wanda dan Vision di versi komiknya. Next scene kita lalu diperlihatkan dengan karakter Vision yang sedang terbang di atas langit komplek perumahan di realitas Wanda. Dimana dari pandangan kita sepertinya Vision sudah sadar nih dan bingung di mana dia berada. Yang sepertinya di sini Vision sudah mendapatkan kontrol atas dirinya sendiri meskipun masih berada di realitas yang diciptakan oleh Wanda. Menurut gue ada dua kemungkinan yang bakal menjelaskan keadaan Vision dengan merefer dari scene ini. Kemungkinan pertama adalah di seriesnya nanti kita akan melihat bagaimana Wanda bakal kehilangan kontrol atas realitas yang dia buat, sehingga akhirnya bakal membuat eksistensi yang ada di realitasnya itu memiliki pikirannya sendiri dan bebas dari kontrol Wanda. Hal ini mungkin terjadi karena kondisi kejiwaan Wanda yang tidak stabil karena trauma yang dideritanya saat kehilangan Vision, yang mungkin dipicu dari konflik yang terjadi di realitas Wanda itu sendiri. Kemungkinan Vision dan Wanda bertengkar atau ada konflik lain yang terjadi antara mereka, Wanda dan Vision, yang kemudian memicu ketidakstabilan dari emosi Wanda. Karena realitas Wanda bukan realitas yang sempurna yang tanpa konflik. Kita bisa lihat di awal trailer, konflik terjadi saat scene makan malam antara Wanda Vision dengan tetangganya. Jadi konflik juga bisa menjadi pemicu hilangnya kontrol Wanda akan realitasnya. Kemungkinan kedua adalah Wanda berhasil menghidupkan kembali Vision dan merekonstruksi Mind Stone yang ada di kepala Vision dengan menggunakan kekuatan warping reality-nya. Sehingga Vision nantinya akan bisa hidup tanpa bergantung dengan realitas buatan Wanda dan juga kekuatannya. Nah, hal ini diperkuat dengan dimana kita tahu bagaimana stres dan frustasinya Wanda kehilangan Vision. Sehingga dengan menggunakan kekuatan warping reality-nya, Wanda bisa menciptakan Vision yang tadinya hanya sebagai properti dari realitas yang dia buatnya. Menjadi satu karakter penting yang justru membuat Vision menjadi sosok yang real. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Vision yang kemudian turun menghampiri seorang wanita di mobil, yang ternyata adalah karakter Agnes yang kita lihat sebelumnya. Vision kemudian menyentuh kepala Agnes dan Agnes yang sedang bengong kemudian tersadar. Dari pakaian penyihir yang dipakai Agnes dan juga fakta bahwa dia mengetahui identitas dari Vision, ini tentunya bisa menjadi petunjuk buat kita untuk berspekulasi bahwa Agnes ini adalah karakter yang sudah lama dirumorkan oleh para fans yang adalah Agatha Harkness. Dimana di seriesnya nanti dia bakal mengajarkan Wanda cara membuat sebuah realitas dengan kekuatan sihirnya. Hal ini juga yang menjadi alasan bagaimana karakter Agnes muncul di setiap realitas buatan Wanda dan menjadi orang terdekatnya. Di scene ini, Agnes terlihat bengong dan tiba-tiba disadarkan oleh Vision. Ini sepertinya adalah momen ketika Wanda kehilangan kontrol atas realitinya yang membuat semua karakter yang seharusnya berinteraksi dengan Wanda dan hidup di realita ini menjadi terdiam karena kehilangan kontrol Wanda, di mana salah satunya adalah Agnes. Dan saat semua kehilangan kontrol Wanda, Vision justru menjadi satu-satunya yang hidup dengan kesadaran penuh. Karena Vision adalah objek utama dari Wanda menciptakan realita ini. Dan itulah kenapa saat Vision menyentuh Agnes, Agnes langsung memiliki kesadaran dan kontrol atas dirinya, yang kemudian bingung karena melihat Vision. Padahal harusnya kan Agnes dan Vision udah saling kenal di realitas ini. Karena di scene sebelumnya, Agnes selalu terlibat di setiap aktivitas Wanda dan Vision. Itulah yang menjawab kenapa Agnes tiba-tiba mempertanyakan Vision, karena di saat itu Agnes baru saja mendapatkan kesadarannya sendiri tanpa kontrol dari Wanda. Dan kekuatan yang disalurkan melalui jari Vision ini adalah kekuatan Mind Stone yang dimiliki oleh Vision melalui batu Mind Stone yang ada di kepalanya, di mana batu Mind Stone ini memberikan kesadaran atau pikiran kepada objek yang tidak memiliki pikiran. Dalam hal ini adalah Agnes. Next scene kita lalu diperlihatkan dengan Wanda yang menggunakan kekuatan warping reality-nya untuk mengubah bentuk benda di sekitarnya dari benda klasik era 60-an ke era modern. Ini bisa dilihat dari TV yang tadinya adalah TV tabung menjadi bentuk TV LED. Di mana scene ini sendiri menjadi jawaban bagaimana Wanda kerap kali mengganti-ganti set dari rumah yang dia tinggali bersama Vision di realitasnya. Berikutnya, hal terakhir yang menarik di trailer ini adalah kemunculan dari karakter Monica Rambeau dewasa, anak dari Maria Rambeau yang muncul di film Captain Marvel. Dimana di scene ini kita melihat Monica Rambeau yang terlihat seperti terlempar mundur dari satu tempat ke tempat lainnya.
Jika kita melihat scene ini lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana Monica Rambeau diselimuti dengan energi merah saat melakukan perpindahan, yang memiliki tampilan seperti proyeksi kekuatan dari Wanda. Nah, scene ini juga seakan memberikan kita petunjuk bahwa sepertinya Monica Rambeau akan masuk ke dalam realitas yang dibuat oleh Wanda untuk bisa berbicara dengan Wanda dan merekrut Wanda ke dalam organisasi SWORD. Sebuah organisasi dari S.H.I.E.L.D. yang berfokus untuk menangani masalah ekstraterestrial, di mana Monica merupakan salah satu agen dari organisasi SWORD. Hal ini juga dibuktikan di scene selanjutnya ketika Monica Rambeau yang terjatuh di sebuah fasilitas militer dan dijemput oleh para agen yang ada di sana, yang sepertinya adalah agen dari SWORD. Itu baru kemungkinan pertama. Tapi di scene ini kita justru melihat Monica Rambeau memakai baju khas 60-an yang menjadi latar salah satu realitas buatan Wanda. Nah, di scene lain di tempat agen berkumpul ini, jika dilihat lebih detail, kita justru akan melihat karakter yang sama yang persis seperti Monica Rambeau yang juga berada di antara agen-agen ini, yang justru bikin pertanyaan besar. Apakah di sini ada dua Monica Rambeau? Kalau memang benar ada dua Monica Rambeau, artinya Monica Rambeau yang keluar dari realitas Wanda ini adalah Monica Rambeau yang diciptakan oleh Wanda di realitasnya, yang kemudian terlempar keluar ke realitas yang asli atau realitas yang real, yang kemudian ditemukan oleh agen-agen SWORD dan Monica Rambeau yang asli di realitas yang real. Dan jika benar, berarti akan ada dua karakter Monica Rambeau. Yang pertama adalah Monica Rambeau yang asli, dan yang kedua adalah Monica Rambeau yang diciptakan oleh Wanda yang keluar dari realitas Wanda. Nah, keluarnya Monica Rambeau dari realitas Wanda ini justru semakin memperkuat bahwa objek yang ada di realitas Wanda akan bisa keluar ke realitas asli, yang artinya Vision pun bisa keluar dari realitas Wanda ke realitas asli dan benar-benar hidup kembali, meskipun kita tahu di realitas ini Vision sudah mati. Nah, dengan Wanda yang menciptakan realitasnya sendiri, tentunya ini berpengaruh pada tatanan multiverse yang sudah ada di MCU, yang memang belum terlalu banyak dijelaskan di cerita film sebelumnya. Tetapi ini akan menjadi awal terkoneksinya series WandaVision dengan film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, di mana di sana kita akan semakin dibawa jauh ke dalam konsep multiverse yang bakal ada di MCU. Jadi nggak heran nih kalau nantinya kita bakal ketemu sama dua karakter yang sama dari universe yang berbeda. Wanda bisa ketemu sama Wanda, Captain America bisa ketemu lagi sama Captain America, dan bahkan Tony Stark yang mungkin saja bisa hidup kembali karena di realitas lain dia tidak pernah mati. So, gimana nih pendapat kamu tentang trailer WandaVision ini? Dan kalau kamu punya teori kamu sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu nggak setuju atau mungkin setuju sama teori-teori yang kita bahas di video ini, silahkan juga tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah. So, like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit, keep exploring the multiverse.